Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, tetapi engkau tidak terbuka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam bacaan Injil ini bacaan Injil yang selalu kita bacakan pada saat tanggal 17 Agustus untuk memperlihatkan bahwa ternyata Tuhan itu tidak mau untuk mencampur adukkan urusan duniawi ini dengan urusan-urusan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus membawa Tuhan. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya praktis, misalnya seperti membayar pajak segala macam, kita tidak bisa demikian mudah untuk mengatakan bahwa ini tidak kehendak Tuhan atau ini kehendak Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini dunia pun harus ditata oleh orang-orang dunia juga. Dan diharapkan dunia itu menjadi gambaran apa yang ada dalam surga pula. Setiap manusia tentu saja mempunyai belenggu. Belenggu dalam kehidupan ini. Belenggu yang utama adalah belenggu orang itu diarahkan oleh apa yang menjadi nafsunya. Dan nafsu untuk berkuasa misalnya, seperti orang-orang Farisi dan orang Herodian kan ingin nafsu berkuasa itu besar. Dan ia tahu bahwa ada seorang sosok yang mempunyai kepemimpinan yang luar biasa, yakni dalam diri Tuhan Yesus. Maka dia ingin untuk mengalahkan dengan cara untuk melibatkan emosi orang-orang yang ada di sekitar. Maka dia membuat pertanyaan seperti itu. Bolehkah bayar pajak? Jadi ada banyak orang yang ingin untuk mematikan orang lain dengan misalnya dalih bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang benar. Jadi pendek kata, orang itu dikendalikan oleh sesuatu. Sekarang kalau kita tahu bahwa hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita merayakan karena kita bebas dari penjajahan. Jajahan dalam arti negara lain menguasai bangsa kita. Nah, dibebaskan dari itu, kita menjadi bangsa yang mandiri. Kalau sekarang kita menilai kemerdekaan bagi bangsa kita, apalagi dengan situasi sekarang ini pandemi, kita harus memaknai apa? Apakah kita sudah bebas untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada orang lain? Apakah kita sudah bebas untuk istilahnya itu dikendalikan oleh Allah sendiri untuk memberikan kenyamanan, kebaikan kepada yang lain? Apakah kita sudah bebas untuk mengaktualisasikan kendati situasinya terbatas karena masa pandemi ini? Kalau tidak, dengan guyonan kita sudah bisa mengatakan begini bahwa gereja, warga gereja, orang-orang Katolik
dalam tanda kutip dibebaskan dari pergi ke gereja. Seolah-olah dibebaskan. Karena pada kalanya orang hari Minggu kan malas ke gereja. Kalau ke gereja pun juga seringkali juga kita menemukan beberapa orang itu untuk beristirahat di dalam gereja. Kenapa? Karena pada saat pergi ke gereja, setelah Tuhan kasihlah kami kemuliaan, lalu bacaan pertama, orang mulai tertidur. Artinya beristirahat bersama dengan Tuhan. Sehingga tampak bahwa motivasinya adalah hanya sekedar kewajiban. Tapi kita bisa melihat bahwa kita dibebaskan untuk sementara ini selama pandemi. Tetapi di sisi lain, ada banyak orang yang ingin untuk pergi ke gereja. Terdorong kenapa? Karena harus bisa menerima komuni. Sekarang kita bisa melihat ada situasi di mana ada orang itu merasa dibebaskan, tapi ada orang ingin untuk menerima komuni. Lalu juga kita bisa melihat bahwa situasi pandemi ini membawa orang Katolik pula itu bebas untuk memilih mau ikut misa di mana, mau ikut misa online di paroki sendiri, di bersama dengan Uskup, atau bersama dengan Bapak Paus. Perhatikan, orang bisa nyetel sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sekarang paroki di seluruh dunia itu adalah paroki Santo YouTube, karena orang menggunakan YouTube gitu. Dan orang menjadi lupa siapa dirinya. Merdeka ini di situ yang mau menegaskan kepada kita. Selain kita merdeka, kita juga diingatkan akan identitas bangsa, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam NKRI itu kita diingatkan ada berbagai macam unsur-unsur dalam negara kita yang disatukan dalam satu wilayah yang besar, dan itu menunjukkan identitas Indonesia. Kalau ditanya budaya Indonesia itu budaya yang mana? Orang akan menemukan, oh ada budaya Jawa, ada budaya Aceh, ada budaya Papua, ada budaya Dayak, ada budaya Cina, ada budaya bahkan Belanda juga, tetapi warga negara Indonesia. Ini menjadi aspek kesatuan. Dan itu ditemukan dalam arti ini. Tapi bahasanya sudah dipersatukan. Asas negara pun juga disatukan. Lagu kebangsaan disatukan. Andai kata ada unsur-unsur pemersatu. Dan kadang-kala orang melupakan unsur pemersatu itu. Kita bersama dengan yang lain, itu juga ada unsur pemersatu. Yakni sesama manusia. Ini juga unsur yang lain yang seringkali dilupakan. Sehingga ada beberapa orang itu memaksakan kehendaknya bagi manusia yang lain. Ini adalah satu sikap yang kebablasan. Karena kadang-kadang ada orang yang harusnya itu menghormati orang lain, justru dia berbuat semena-mena. Bahkan orang itu memaksakan kehendaknya dengan membawa nama Allah. Dia kembali menjadi rancu, merancukan situasi duniawi ini dengan rencana Tuhan. Dengan mengatakan bahwa saya mengatakan seperti ini karena disuruh oleh Allah. Sehingga bisa memaksakan dan bahkan membunuh orang lain. Ini itu yang seringkali menjadi dalam tanda kutip tren orang yang kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Ya karena seperti pertanyaan orang-orang Farisi dan Herodian tadi itu, yang bertanya, bolehkah membayar pajak? Kita tahu Tuhan Yesus itu adalah guru dalam soal agama, dalam soal relasi dengan Allah. Tanyai dengan hal-hal praktis. Maka dia mengembalikan pertanyaan itu. Apakah yang sudah menjadi hak Kaisar diberikan pada Kaisar, yang menjadi hak Allah diberikan pada Allah. Bukan mencampur adukan. Memang semuanya ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya, tetapi kita harus bisa melihat mana yang harus kita dahulukan. Kadang-kala orang memaksakan kehendak dengan mengatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan, atau kata-kata Tuhan untuk supaya ide-ide dia itu dibenarkan. Banyak menggunakan teologi seperti itu.
Itu namanya orang bisa menyebut teologi pohon Natal. Jadi orang mempunyai ide tertentu, lalu supaya ide ini itu bisa berjalan dengan baik, dia mengutip sana sini isi kitab suci. Entah kitab sucinya tergantung dari agama orang itu, dia mengutip sana sini untuk supaya idenya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau, kalau ide itu dengan dihiasi dengan ayat-ayat kitab suci, maka orang lain akan membenarkan, bahkan mendukung idenya. Sehingga idenya kesalahan, bahkan ide yang penuh dengan kekerasan. Ibu Bapak, Saudara, bacaan hari ini sebetulnya menegaskan kepada kita supaya kita peka akan arti apakah betul ini rencana Tuhan atau hanya bungkusnya saja. Maka kalau kita sekarang dalam situasi pandemi ini, kita juga harus hati-hati. Kadang-kala ada orang yang berusuk dalam arti, oh pandemi ini adalah tentang Allah. Dulu kan awal-awal pandemi mengatakan ini adalah Allah mau menghukum banyak orang. Sementara Allah, Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan. Di situ kita bisa melihat ada orang yang kebablasan. Tuhan tujuannya bukan untuk mencelakakan, ya, tapi mau menyelamatkan. Apakah salah satu cara? Apakah pandemi ini menjadi untuk menyelamatkan orang? Tentu saja bukan. Tetapi membuat orang itu menjadi waspada. Kadangkala orang tidak arif terhadap alam. Kadangkala orang tidak arif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Kembali kita sebetulnya saat ini di mana pandemi sudah hampir 2 tahun ini dan kita merayakan kemerdekaan hampir 2 tahun ini tanpa ada upacara di alun-alun, tanpa ada upacara dengan kemeriahan di RT, RT dan RW dalam lombaan yang macam-macam yang seringkali terjadi. Kita diingat, betul kita ini sudah merdeka untuk bisa mewujudkan hal-hal yang baik. Apakah kita masih didorong atau dikendalikan untuk menang sendiri dengan meremehkan yang lain? Situasi keterbatasan ini mengajak bahwa ada sesuatu yang harus kita dan yang kita kedepankan. Kalau kita lalu mengatakan yang kita kedepankan adalah Tuhan, orang akan mengatakan Tuhan ini sopo, agama ini opo, orang akan berpecah. Tapi kalau kebaikan, keadilan, kemanusiaan, hal-hal yang utama, yang hakiki, yang harus dimiliki oleh setiap manusia, kalau kita kedepankan, kita akan melihat ada aspek-aspek yang mempersatukan. Walaupun kita tahu manusia, kebaikan, keadilan, kebenaran, itu juga menjadi semacam berakar dari Allah sendiri, dari Tuhan kita sendiri. Tapi kalau kita mengedepankan itu, akan bisa bersatu. Bapak, Saudara, kasih langsung. Tuhan menciptakan adanya banyak keunikan-keunikan dalam setiap orang. Tuhan menciptakan orang yang rambutnya lurus, orang yang rambutnya keriting, orang yang rambutnya ikal, orang yang warnanya rambut itu hitam, putih, atau bahkan blonde, merah. Tuhan menciptakan itu. Tapi itu kan yang tampak, tetapi diharapkan. Karena dari itu semua ada otaknya. Otaknya itu harus memperlihatkan aspek kesatuan, saling menghormati. Kulit juga bisa coklat, bisa sawo matang, bisa merah, bisa putih. Tapi karena hati itu yang harus menyatu. Bedaan itu boleh terjadi, tetapi warna hati yang bukan setiap orang. Maka NKRI menjadi gambaran kemanusiaan itu. Maka kalau kita merayakan kemerdekaan, kita sebetulnya merayakan hari di mana kita sadar manusia yang satu untuk menuju kepada kebaikan bersama. Negara kita merumuskan keadilan dan kemakmuran. Kalau
kita hendaknya semakin bisa nantinya melangkah bersama. Terutama sekarang ini adalah bersinergi untuk supaya seluruh bangsa menjadi bangsa yang kebal virus. Karena kita bisa melihat musuh yang mematikan kemanusiaan itu tidak akan bisa sirna. Yang kita bisa lakukan adalah menguatkan kemanusiaan kita, menguatkan diri kita, menguatkan kekuatan kita supaya kita bisa lepas, bebas dari semua penderitaan dunia. Marilah kita